Marilah kita sama-sama kembali membaca firman Tuhan dari kitab Ezra 8 ayat 1 sampai 36. Saya baca sampai ayat 18. Demikian pembacaan firman. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Pinehas, Gersom. Dari Bani Itamar, Daniel. Dari Bani Daud, Hatus bin Sekanya. Dari Bani Paros, Zakaria. Dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat, Moab, Elioenai bin Zerahia. Dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Zatu, Zekanya bin Yahaziel. Dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sefaka, Zebaja bin Mikael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani Selomit bin Yosifa, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Azgad, Yonatan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka, Elifelet, Yehiel, dan Semaya, dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bikwai, Utai, dan Zabud, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam. Tapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarid, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di Bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang. Demikian pembacaan firman. Ya, dan Hasabya beserta Yesaya dari Bani Merari,
dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang, yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh raja, serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya, dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam, serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu dibawa ke Yerusalem ke rumah Allah kami. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari, maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami, di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria, yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas. Dan mereka dibantu oleh Yosabat bin Yesua dan Noaja bin Binui. Orang-orang Lewi, semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, dan anak domba 77 ekor. Kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor. Semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Terima kasih. Silakan Bu Sarma. Kisah Rasul 27 ayat 1 sampai 22. Sampai 21 tak Pak? Baik, saya akan bacakan firman. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar.
Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, orang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Silakan Pak Apengkue. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya itu pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba,
dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depak dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depak. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka, dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Dengan demikian mereka semua selamat naik ke darat. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Silakan Pak Paul. Ya, haleluya. Pak Paul, mikrofonnya di-unmute gitu. Mesti dibuka lagi. Ya, oke. Begitu ya, oke. Luar biasa ya. Berbahagialah orang yang selalu disertai Tuhan hidupnya ya. Itu orang-orang yang paling beruntung. Ya. Orang-orang yang beruntung adalah orang yang disertai Tuhan. Mengapa dia disertai Tuhan? Karena dia mendengar tuntunan Tuhan. Ya. Dari mana dia tahu itu tuntunan Tuhan? Ya, karena dia mendengar suaranya. Bagaimana mendengar suaranya? Karena dia punya rema yang bergema begitu kuat di dalam rohnya. Bagaimana dia bisa punya rema? Sebentar saya matikan semua ya. Ini supaya jangan, karena sakit sekali di kuping kalau ini. Oke, saya mute all dulu. Oke. Bagaimana dia bisa punya rema? Ya karena dia punya logos yang melimpah dalam hidupnya. Makanya ada orang-orang ya, banyak orang-orang murtadin yang katanya murtadin pindahan dari Islam, tapi dia tidak baca Alkitab, tidak rajin baca Alkitab.
malah rajin bacanya kitab yang lamanya, dia nggak akan bertumbuh. Saya jamin tidak akan bertumbuh. Jadi Anda yang pindahan dari agama lain, dari Buddha, dari Hindu, dari Islam, lalu Anda belajar, bukan malah belajar Alkitab. Aneh ya, kadang-kadang saya juga mikir loh, ini orang-orang pada pindah jadi Kristen, tapi nggak baca Alkitab baik-baik. Ya. Berapa kali saya tanyain ya, beberapa murtadin, kamu udah pernah baca Alkitab selesai berapa kali? Hehehe. Waktu SMA saya nginjili ya, saya nginjili teman saya anak SMA itu waktu saya SMA kelas 3, dia kelas 1, kelas 2, saya injili dia. Ya. 1 bulan pertobatannya dia sudah baca 4 kali Alkitab itu. 1 bulan dia bertobat ya. Terus saya ada nginjili teman sekelas saya, tetangga sebelah rumah persis ya. Dalam 6 bulan pertobatannya dia sudah baca Alkitab 4 kali juga. Ya. Gila ya, haus dengan firman Tuhan. Tapi saya heran dengan para murtadin ya, yang dari agamanya murtad lalu pindah ke Kristen, tapi dia tidak haus dengan logos firman Tuhan yang tertulis. Ada lagi ya, orang-orang yang rajin berdebat di Facebook, di YouTube, tapi dia nggak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Tapi dia rajin debat di Facebook sama di YouTube. Saya tanyain juga, kamu udah pernah baca? Hehehe, kan gampang Pak, nyari di Google bisa. Lah, makanya kamu cuma tahu teori, kamu cuma tahu logos, tapi kamu nggak ngerti. Oh gampang, cari cari ayat itu ya di Google banyak, gampang. Yang masalah adalah Anda ternyata tidak menguasai isi Alkitab itu, tidak ngerti. Nah, bagaimana dia mendengar suara Tuhan? Suatu ketika saya ketemu sama orang yang katanya penuh Roh Kudus ya. Ini petobat baru ya. Terus karena sesuatu hal ya dengan gembalanya, dan dia juga ada keinginan tertentu. Dia tidak puas dengan gerejanya, lalu dia pindah ke gereja lain, lalu pindah lagi ke gereja lain. Ketemunya gereja yang ngeroh-ngeroh begitu ya. Lalu dia berbahasa roh terus ya, nggak berhenti, tidak terkendali. Ya, kalau lagi ngomong tiba-tiba, wah pokoknya saya kalau jalan sama dia tuh suka grogi gitu ya. Karena bisa tiba-tiba begitu gitu ya. Bisa tiba-tiba sih gue ngoceh-ngoceh begitu kan. Ya bukan malu sih, biasa aja, bodo amat ya. Cuman kan nggak enak jadinya kan, nggak asik kan. Karena orang juga merasa terganggu kan. Terus saya sering nanya dia, sering baca Alkitab enggak? Oh tidak perlu baca Alkitab. Alkitab sudah dirubah-rubah. Yang paling penting adalah mendengar suara Roh Kudus. Makanya nggak heran akhirnya nggak karu-karuan. Pertama saya pikir positif ya, dia sudah mengalami terobosan ini. Tetapi tak ikutin terus, enggak. Ini bukan dari Tuhan. Ya, pertama saya ikutin, ya. Lama-lama saya melihat enggak, ini bukan dari Tuhan. Nah, banyak orang kemudian dia banyak baca banyak membaca kitab-kitab lain. Orang Kristennya sendiri akhirnya lebih banyak baca kitab sucinya orang lain daripada baca Alkitab. Lah kan tambah lucu lagi. Jadi bagaimana dia bisa mendapat rema kalau dia nggak punya logos? Bagaimana dia bisa dengar suara Tuhan kalau dia tidak punya rema? Bagaimana dia tahu penyertaan Tuhan kalau dia tidak pernah mendengar suara Tuhan? Ya kan? Mendengar suara Tuhan itu kan simpel sekali. Jadi Anda kalau tidak pernah dengar suara Tuhan itu ya aneh. Ya kalau Anda anti dengan suara Tuhan juga aneh. Anda akan tahu suaranya ketika Anda melimpah dengan rema. Ya, dulu karena kita pernah belajar ya tentang mendengar suara Tuhan ya. Ada di YouTube-nya Hagios ya. Ada di YouTube-nya Hagios di Eropa, bagaimana mendengar suara Tuhan, pernah kita bahas ya.
Nah, kalau Anda tidak disertai Tuhan, maka semua upaya Anda itu gambling. Ya bisa berhasil, bisa tidak. Ya kan? Tapi kalau Anda ada penyertaan Tuhan, maka semua pekerjaanmu itu akan mantap. Sebelum jalan Anda sudah tahu Tuhan beserta. Kalau Tuhan nggak beserta, Anda tidak akan mengalami kerugian banyak. Anda cepat-cepat berhenti. Ya. Kalau Anda lihat di dalam Esra 8 tadi ya ada tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Itu 2 kali ya dikatakan tangan Allah melindungi kami ya. Bagaimana Tuhan menyertai orang-orang ini yang jalan dari pembuangan balik ke Yerusalem. Mereka bawa harta benda yang banyak ya. Itu bisa dirampok dan di zaman itu ngeri ya. Kalau dirampok ya disergap, dibunuh. Ya, dan itu bisa bocor perjalanan mereka itu bisa hari apa, mau tanggal berapa, jam berapa itu bisa bocor ya. Bisa dicegat karena ada pengkhianat selalu ya. Tapi dibilang itu tangan Tuhan menyertai kami. Bahkan mereka mau minta ditawari pertolongan sama raja, mereka tolak karena mereka percaya ini perjalanan suci ya. Perjalanan suci yang Tuhan akan menyertai mereka sampai ke tujuan. Dari mana mereka tahu? Kita banyak kali melihat perjalanan-perjalanan misionari berakhir dengan kematian. Ya kan? Berakhir dengan karu-karuan. Nah, tetapi masalahnya definisi keberhasilan itu apa dalam hidupmu? Apa definisi keberhasilan nih? Kita punya definisi keberhasilan yang berbeda-beda. Ya, saya berhasil apabila saya sudah investasi 5 jadi 10, maka saya berhasil. Ya kalau saya lagi kerja dagang buka toko, maka berhasil, tokonya rame. Ya terus nanti 1 jadi 2 toko, jadi 3 toko, jadi 4 toko. Itu namanya berhasil, Tuhan menyertai. Ya. Yang namanya berhasil apa? Ya kalau saya naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, lulus, nanti kuliah dapat IPK-nya cum laude dan seterusnya, itu namanya Tuhan menyertai. Ada lagi, setiap orang punya definisi keberhasilan sendiri-sendiri. Ya. Nah, tapi keberhasilan di dalam pelayanan, nah ini spesifik nih. Ada orang-orang yang disebut berhasil, tadi kita lihat Paulus ya. Paulus pergi ke Roma, berhasil. Tapi kan dia sedang menjemput maut kan. Rasul Paulus ini kan seharusnya sudah dilepas di Kaisarea. Tapi dia minta banding sampai akhirnya dia harus pergi ke Roma dan dalam perjalanan kapalnya pecah. Wah sial bener ya, udah kapalnya pecah, dia turun masih digigit ular beludak. Habis digigit ular beludak, dia sampai ke Roma, dia tahanan rumah dan akhirnya pun dihukum mati. Lalu berhasil nggak? Oh berhasil. Karena tujuannya Paulus ke Roma bukan mau cari hidup, tapi mau berbicara kepada Kaisar. Dia mau memberitakan Injil di Roma, para pejabat-pejabat di Roma, dan dia berhasil untuk itu. Walaupun akhirnya dia mati. Karena tiba-tiba terjadi pergantian Kaisar, ya, pergantian Kaisar dari kemudian terakhir Paulus dibunuh di zamannya Nero ya. Nah, wah itu serem sekali ya. Dari Caligula ke Octavianus, kemudian jadi Nero. Masalah itu ya pergantiannya ya. Jadi Paulus tiba di zamannya Octavianus aman. Ya, begitu zamannya Nero, wah kejam sekali Nero itu ya. Kaisar yang sangat kejam. Gitu ya. Nah, apakah Paulus berhasil? Berhasil, walaupun ada banyak rintangan. Kalau tadi kita lihat contohnya di Esra, mereka pergi dari pembuangan sampai ke Yerusalem tanpa ada rintangan sama sekali, dan mereka bisa membawa harta benda itu, dan mereka bisa membangun Yerusalem. Tetapi kemudian penyertaan Tuhan di zamannya Paulus berangkat, lalu kapalnya pecah. Dan waktu kapalnya pecah, mereka semua ya terkatung-katung di atas air. Ya, mau mati, wah udah banyak matinya deh. Tapi tiba-tiba mereka bisa mencapai ke daratan.
ada yang nggak nurut sama Paulus. Paulus bilang, malaikat Tuhan datang sama aku, kamu tidak boleh turun dari kapal ini. Ada yang nekat, mati. Kemudian sampai darat, Paulus ambil kayu bakar, terus tangannya dipakut ular, ludak. Harusnya mati, tetapi nggak mati. Ya. Itu ada penyertaan, karena tujuannya belum tuntas. Misinya belum tuntas. Itulah penyertaan Tuhan. Sekalipun kapalnya pecah. Ya, jadi si jahat itu, ya iblis itu berusaha menghalangi Paulus supaya jangan sampai ke Roma. Ya. Supaya jangan sampai ke Roma. Karena memang salah satu benih ya Roma itu bisa akhirnya dimenangkan seluruh dunia itu karena penginjilannya Paulus ya. Yang merasuki para pejabat-pejabat di Roma itu kan, yang merasuk ke jantung langsung kepada pejabat, kepada politikus-politikus ini. Nah, apa keberhasilan di dalam kehidupan kita? Anda kudu ngerti apa yang dimaksud berhasil di dalam Tuhan. Anda yang tentukan dengan suara Tuhan, penyertaan Tuhan. Menjadi destiny dalam hidupmu. Saya waktu berangkat ke Eropa, ya, wah kita benar-benar doa puasa ya 3 tahun ya. Kita tunggu Tuhan, kita doakan tiap malam ya. Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Jireh. Ya, terus tahun terakhir kami berdoa Allah Jehovah Rohi. Tuhan gembala kami yang menuntun kami kemanapun. Allah Jehovah Rohi. Tahun terakhir, tahun yang ketiga kami berdoanya Jehovah Rohi. 2 tahun kami doa Jehovah Jireh, tahun ketiga kami Jehovah Rohi, karena kami tahu tahun ini kami mau berangkat waktu itu ya. Kita tuntun. Berhasil nggak? Wah, kita semua deg-degan. Ya, visa kita nggak jelas mau kemana, yaitu tadi tiba-tiba ya Saifuddin ditangkap, ya teman-teman panik semua, teman-teman kita ya. Senior-senior, pendeta-pendeta senior, sahabat saya panik. Mereka bantu saya ngurusin visanya ya. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, pokoknya diurus sama mereka dengan luar biasa, dikenalkan sama orang-orangnya semua. Wah, pokoknya diuruskan biayanya semuanya beres pokoknya. Keluar ya visanya ya. Bisa keluar, visa Eropa itu sulit ya kalau kita belum pernah ini. Nah, saya berangkat. Ketika saya berangkat, saya bingung mau kemana, 1 bulan saya keliling ya. Akhirnya kita bisa mengajukan suaka. Ya, terus kemudian saya dapat tempat tinggal yang enak. Ada seorang Jerman yang baik hati, seorang yang ateis, ya, dia kasih saya tempat tinggal untuk keluarga saya. Kemudian tiba-tiba pemerintah Jerman suruh saya pindah. Nggak boleh di situ, kamu harus pindah ke ini ya, ke tempat kota lain, ke provinsi lain, karena memang aturannya begitu. Kalau kita harus suaka, ya aturannya kita mesti ke sana sesuai dengan ininya. Waduh, 2 minggu pertama saya harus tinggal di camp. Saya pikir akan tinggal selamanya ya. Saya disuruh tinggal di camp, tahu nggak? Anda tahu namanya camp pengungsi itu, isinya orang Afrika, orang-orang dari Syria. Saudara tahu kalau mereka buang air itu ya, kalau itu kan satu gedung, itu ada satu camp itu bisa 3.000-4.000 orang. Satu gedung itu kurang kira-kira ada 300 sampai 500 orang. Ya. Nah, dari 300 sampai 500 orang, ya, satu lantai itu berarti kira-kira 150 orang. Nah, toiletnya ada 6, WC-nya ada 6. 150 WC-nya 6, Anda bayangin ya, toilet jambannya. Jadi kalau itu pas penuh, orang ini udah mules, ya kan? Karena mereka kan nggak cocok makanan Eropa kan, nggak biasa makan roti, keju, makan susu kan, makan yogurt itu kan. Nah, terus mereka buang airnya di mana? Di depannya toilet, di pojokannya sebelah toilet sana. Wah, itu saya 2 minggu saya ngalami itu ya. Pusing sekali saya itu. Saya bilang, aduh Tuhan, tolong Tuhan. Wah, saya nangis itu. Saya dalam hati itu, aduh, terus, wah saya rada kesel gitu Tuhan. Saya sempat ini ya, aduh kok begini ya, sempat begitu ya. Tetapi saya nggak marah sama Tuhan.
Ya saya nggak kecewa, nggak apa. Nah, sebentar. Kenapa Tuhan saya suruh ke sini ya? Saya diam. Terus dalam 2 minggu itu saya doa ya, bingung ya, wah stres sekali ya. Kok toiletnya jorok sekali, tiap hari ketemu orang-orang dari Afrika, orang-orang Syria, dan mereka rasis banget ya. Kalau ngeliat kita orang Cina yang kafir kan, bilang pemakan babi kan. Wah saudara, dalam 2 minggu itu ya, tiba-tiba saya kenal sama orang Iran, ya, orang Afghanistan, orang dari Irak. Karena saya posting di YouTube saya, di Facebook saya yang sudah dibunuh sama Menkominfo itu. Saudara tahu? Akhirnya singkat cerita, saya baptis. Ya, kloter pertama puluhan. Ya, kloter pertama puluhan, kloter kedua ratusan. Ya, itu ada di ini ya, ada di YouTube saya itu ya, videonya itu ya. Itu yang kumpul-kumpul semua, nah itulah yang kumpul-kumpul semua itu ya, yang kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi bareng-bareng itu semua kita baptis semua itu. Ada berapa ratus tuh ya, 150 atau berapa itu ya. Oh, banyak saudara kita baptis tuh. Gara-gara saya 2 minggu di camp. Wah, begitu itu saya duduk berdoa, saya cuman menangis bahagia, saudara. Ketika saya harus melepaskan rumah saya yang indah, yang ada di tempat saya pertama kali datang ke Jerman itu ya, saya harus melepaskan rumah itu 4 kamar ya rumahnya ya, besar, enak sekali ya. Saya harus lepaskan itu, saudara. Wah, itu udah komplit isinya semuanya, udah tinggal masuk. Saya pikir nanti kalau Ana sama YC sama Miracle datang bahkan kita sudah punya. Saya udah ini semua setting semua ya. Waduh, saya harus tinggalkan itu, masuk ke camp yang tiap pagi kalau kita mau mules itu, waduh sudah ngeliat hiasan-hiasan tak karu-karuan itu di depan toilet itu ya. Tetapi dalam 2 minggu itu saya banyak merenung ya. Sebenarnya kamu kesini mau apa sih? Memberitakan Injil kepada para imigran. Saya bilang begitu kan. Saya ngomong-ngomong ya, diskusi, dialog. Sebenarnya kamu apa kemari ke Jerman coba? Saya memberikan Injil. Nah, sekarang kamu ada di mana? Ada di camp. Oh, saya kaget. Oh iya ya, saya ada di camp ya. Wah, saya langsung bangun itu ya, langsung sukacita saya. Ini kesempatannya, saya ada di tengah-tengah mereka. Sebab tidak bisa orang masuk dari luar ke dalam. Ya tidak boleh agama itu dimasukkan ke dalam oleh orang luar. Kalau saya, karena saya tinggal di dalam. Jadi saya boleh ngomong apa saja di dalam, bebas. Ya, karena saya tinggal di dalam. Saya ngomong ketemu sama orang Iran, kamu kenapa di sini? Kebetulan mereka bisa bahasa Inggris ya. Ada satu yang bisa bahasa Inggris. Ya karena begini. Loh, kenapa kamu di agama lama bagaimana? Mereka orang Syiah ya. Singkat cerita saya kenalkan Yesus sama mereka. Satu, mereka kaget. Pertama mereka kaget begitu kan. Terus mereka ngajak temennya lagi. Waduh, gegeran nih dalam hati. Enggak, ternyata mereka mau dengerin ya. Dia translate dengan semangat. 1 orang, 10 orang ya. Dia sempat diboikot ya, saya sempat diboikot juga. Wah, ngeri itu ya. Tetapi akhirnya banyak ya yang dimenangkan di camp itu ya. Saudara tahu, ketika saya diboikot, saya nggak bisa sama orang yang translate bersama saya ngomong sama orang Iran pakai Google Translate, tahu nggak? Jadi saya nginjili mereka semua satu-satu pakai Google Translate. Saya ngomong ya, saya tulis, terus saya tunjukkan ke orang Iran bacakannya buat orang-orang Iran yang lain, ya kan? Serem ya, bisa begitu ya. Pastor yang di dekat kami itu, pastor yang dari luar itu sampai ketawa terbahak-bahak kalau ketemu saya, ingat saya, dia terbahak-bahak. Wah, ini pastor dengan urapan Google Translate. Urapan dari roh Google Translate, ajaib. Bahasa rohnya Google Translate ya, ajaib ya. Itu bahasa rohnya ya kan, bisa menangkan jiwa dengan Google Translate. Wah, saudara, saya sukacita. Saya ketemu saya begitu sukacita sampai menangis bahagia. Ternyata ini maksud Tuhan dalam hidup saya. Ternyata ini penuaian. Ya, Tuhan suruh saya kemari itu buat. Sekarang kalau saya di Indonesia pun, saya pergi ke desa-desa, ke pelosok-pelosok kadang ya bisa kita tinggalnya di rumah gubuk loh. Nah ini sama saja kita masuk di camp, enggak di rumah gubuk ya.
nggak di rumahku di camp ya, cuman ya begitu tahu, oke lah sekarang kita ngerti. Kita kalau ke toilet, kalau ke jamban itu, ya lihat jam berapa, jam 11. Nah, kenapa? Habis dibersihin. Ya ada petugasnya itu bersihin. Jadi jam 10 itu bersih banget ya. Bau kapal, bau apa karpol segala macam itu udah bersih banget. Wah, jadi kita sudah tahu menyesuaikan ya. Wah, survive. Tuhan baik ya. Memang saya habis menuai. Saya bukannya tidak mau memberitakan Injil di camp. Tapi memang ada pilihan dari Tuhan yang lebih baik. Saya tinggal di apartemen. Tinggal di luar camp. Tapi saya tetap bisa kontak ya dengan orang-orang di camp. Akhirnya saya bisa masuk ke beberapa camp-camp yang lain ya. Dikenal-kenalin ya. Masuk datang sebagai tamu. Kita ngobrol-ngobrol ya di mana-mana itu ya. Nah, saudara, itu ya yang terjadi ya. Penyertaan Tuhan itu Anda tidak selalu berpikir bahwa penyertaan Tuhan itu harus gilang gemilang, orang yang mulus, lancar, sesuai kemauanmu. Nah, enggak gitu ya. Anda harus peka. Suara Tuhan itu. Makanya dalam penyertaan Tuhan itu, saya doa sama Tuhan, kenapa Tuhan saya dikirim sini? Apa maumu? Apa maumu? Ya bilang, kamu ini sudah 3 bulan di Jerman gak memberitakan Injil. Loh saya memberitakan Injil di jalan-jalan, saya bilang, Bahnhof, di mana? Saya kan beritakan Injil di jalan-jalan, orang wah, kurang mantep. Kurang mantep. Dibawa ke camp. Wah, saya ngomong ya Tuhan, kenapa di camp ini ya? Saya kan udah memberitakan Injil, udah begini. Kamu ada di mana? Ada di camp. Itu audible ya, ngomong itu enak sekali ya. Saya ada di camp. Oke, itu kan cita-cita kamu dari Indonesia. Begitu nyampe ke Eropa, kamu berpikir keras bagaimana caranya bisa masuk ke camp. Kamu tanya semua orang bagaimana cara bisa masuk ke camp. Sekarang saya masukkan ke camp. Masih protes kamu. Saya baru nyadar itu. Wih, benar juga ya. Wah, penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan yang luar biasa sehingga misi kami sukses ya. Sampai hari ini kami masih memuridkan beberapa orang Iran ya, karena kan sudah mencar-mencar, tapi kita masih terus ya. Nah ini kita mulai aktif lagi. Kita sudah mulai aktif lagi karena sudah boleh. Ya, kita mulai aktif lagi. Yang kemarin ada beberapa yang dari Cina kita baptis ya. Yang dari Cina kita baptis. Juga ada yang dari Irak, ada yang dari Afghanistan kita baptis juga ya. Wah, sukacita ya. Penyertaan Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam pekerjaanmu? Kamu ada proyek apa? Minta penyertaan Tuhan. Ya. Jangan takut. Tapi Anda harus punya rema. Kalau nggak punya rema nggak bisa penyertaan Tuhan. Ya. Suara Tuhan itu kan bergema di telingamu sampai kayak audible. Seakan-akan audible. Karena rema itu begitu kuat. Mengapa punya rema? Karena punya logos dan punya cinta. Ya kan? Anda tahu Tuhan akan beserta, enggak kayong-kayongan, enggak, aduh Tuhan beserta, enggak taunya ketipu duitnya, ya kan? Tuhan beserta nih, enggak taunya, wah gegeran. Kalau gegeran bukan Tuhan enggak beserta. Kalau hasilnya adalah gegeran, wah saling tikam, itu Tuhan enggak beserta, jamin. Itu bukan penyertaan Tuhan. Kalau akhirnya saling tilep, saling sikut-sikutan uang, itu Tuhan enggak beserta. Saya sudah melewati fase itu. Ya, saling tilep, saling sikut-sikutan, saling lapor polisi, saling itu Tuhan tidak beserta. Ya, tidak beserta. Saya walaupun dipindah dari tempat yang enak, dipindah ke tempat ke camp, ke tengah-tengah camp, itu penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena bahkan di dalam camp pun itu Tuhan pelihara, saya ketemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang damai. Ya, masuk penginjilan, ada penuaian. Sampai pendeta-pendeta yang di sekitar itu ya, mereka sampai gedek-gedek. Gedek-gedek. Wah ini pastor dengan urapan Google Translate. Ketawa, terus ketemu saya ketawa lagi dia ya. Ketemu lagi, setiap kali, 2 kali ketemu lagi. Mesti dia selalu ingat ya waktu cerita, kamu gimana cara ngomong sama Iran waktu kamu dadak translatornya. Pakai Google, saya bilang begitu kan. Pakai Google. Saudaraku, hari ini anaknya si pastor ini yang membantu saya ini sekarang sudah jadi apa namanya? Enggak, yang pastornya itu ada di camp, di dalam camp ya. Dia boleh mengembalakan orang-orang Kristen yang ada di camp.
Waduh, coba kalau si pastor ini dulu ndak mau dengerin saya ajak ya orang-orang ya, saya ajak orang-orang Iran ini datang, pastor saya mau baptis, saya telepon kemana-mana ya, saya telepon ke seluruh kota itu cari pendeta yang mau baptis, ya kan, supaya jelas kan baptisannya kan, supaya orang-orang juga ada legitimasi dari jemaat lokal. Tidak ada yang mau. Pastor ini akhirnya orang ini mau tak telepon. Dia mau, dia bilang, orang Jerman itu nggak bisa spontan begitu. Mereka itu ada direncanakan. Wah, mereka keburu dideportasi. Aduh, pastor, ini Jerman. Oke, udah begitu, kita ngomong-ngomong, malamnya dia telepon saya. Oke, besok kita baptis. Untung dia mau loh ngikutin saya loh. Ya, akhirnya anak dia juga berdoa bagaimana caranya bisa masuk camp. Hari setelah cerita yang rombongan yang dibaptis ya, tiap hari kita kita jemputin pakai mobil, kita baptis ke danau itu ya. Akhirnya anaknya bisa masuk ke camp. Dia bahagia sekali ya. Dia bahagia sekali ya. Jemaatnya juga nambah. Oh, jemaatnya tadinya cuma 20 ya. Ini gereja kecil tadi 20. Sekarang jadi 200. Langsung penuh, langsung dibuka semua di gerejanya ya buat para. Dan orang-orang Iran ini, dia selalu kalau ada orang baru kenalkan orang, jadi selalu nambah lagi begitu ya. Selalu ada lagi yang dibaptis sampai sekarang ya. Luar biasa kan? Itulah penyertaan Tuhan ya. Penyertaan Tuhan, dan itu jelas. Dan Tuhan tidak meleset, tidak akan gagal ketika menyertaimu ya. Pekerjaan itu selalu tepat. Makanya saya selalu terus doa ya. Saya bilang jangan bertengkar. Ya di Damaris ya, jangan bertengkar. Karena begitu bertengkar itu bukan penyertaan Tuhan. Makanya begitu ribut di dalam, stop. Semua pengurus penatua pun ngerti ya, stop. Saya bilang, stop. Supaya jangan bertengkar. Ya, apa-apa geger, itu jelas bukan dari Tuhan. Ya, kalau penyertaan Tuhan itu ada damai sejahtera. Konflik ada, pasti. Tetapi ada penyangkalan diri, ada salib, ada kerendahan hati. Nanti Tuhan beserta. Begitu diloloskan, ya bubar. Jadi kita juga di dalam proyek-proyek pekerjaan Tuhan, kita juga harus mau disalib. Ya, harus mau disalib, kalau enggak bubar. Tuhan enggak jadi peserta. Makanya Paulus berkata, yang kamu mulai dengan roh, jangan kamu akhiri dengan daging. Ya, nanti ada penyertaan Tuhan di situ. Ya, selalu ada sangkal diri, pikul salib, rendah hatian ya. Mau yang ada di Damaris, di Damar Kasih, di Galarua, yang ada di Agios Internasional, ya semua ada penyertaan Tuhan. Apabila kita saling merendahkan hati, menundukkan diri. Kalau kamu diserang, nggak usah dibalas. Jawab seperlunya, setelah itu tinggal. Gitu ya. Biar Tuhan yang membuktikan, yang membela kamu. Itu lebih marem. Bahkan musuh-musuhmu bisa diperdamaikan. Kalau Anda mau carinya musuh ya repot. Ya, saya jamin tidak ada penyertaan Tuhan kalau kamu carinya musuh. Kalau bisa musuh pun diperdamaikan dengan kita kan. Makanya jangan nyerang balik. Ya, jawab sudah seperlunya sudah. Karena kan memang harus klarifikasi beberapa hal ya, terutama masalah uang. Gitu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.